Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di sisa 2.0 2. Sekarang saatnya kita untuk ngobrolin Kamen Rider Gabua episode 28 teman. Oke, langsung aja kita mulai teman. Bener kan 28, bentar, cek dulu. Nah, 28 teman. Jadi, episode 28 dimulai dengan recap seperti biasa. Oke, dan di sini kita juga di belakang di episode 27 di mana Hanto itu dibawa kabur dari Soma, dia dibawa ke Happy Pare teman, bukan dibawa ke tempatnya Dente. Mungkin Soma kan juga lagi lemah kan, jadi mungkin dia kayak nggak kuat bawa ke tempatnya Dente, jadi dia ngebawa ke Happy Pare. Mungkin Happy Pare lebih dekat aja. Di sini dia nelpon Sachika, terus dia bilang kayak, ya hantu dan aku baik-baik saja. Ya, kan. Terus di sini hantu mengingat tentang kata-kata Sachika yang si Soma itu terkena mental block teman-teman. Apa apa ya bilangnya mental block itu terkena, ya pokoknya mentalnya kena gitu lah ya. Jadi dia melemah. Nah, habis itu si Hanto tiba-tiba hilang teman di sini. Dan no opening, kita langsung disambung ke tempatnya Dente di mana sini Sachika dan Lakia sedang membereskan guanya Dente di sini teman. Di sini akhirnya si uh, siapa? Lakia mengetahui siapa dalang dari pembuatan si fake Soma alias si bitter gabu itu teman-teman, yaitu adalah si Kenzo Suga, dan dia langsung menuju ke tempat Kenzo Suga karena Lakia, ya Lakia kan udah pernah ketemu Kenzo Suga ya kan bareng sama Nilf di awal-awal dia debut jadi Fram ya kan. Nah di sini Hanto yang kena mental lagi jalan-jalan, tahu-tahu nabrak preman teman dan digebukin, dan si Hanto nggak ngelawan gitu kan. Terus di sini akhirnya si Cokodan atau Cokodon, aku lupa ini yang Cokodan Cokodon teman, itu datang menemui Soma mengasih tahu keberadaan Hanto teman. Nah ya Hanto sampai ke tempat sisonya dulu, tempat kerja sisanya dulu ya, sekarang udah kosong melompong karena orangnya udah meninggal jadi human press teman-teman. Di sini Hantu mengingat tentang uh, petuah-petuah ya, kenangan-kenangan bersama siswanya dulu, yang dimana siswanya itu udah menganggap Hanto itu seperti anaknya sendiri teman, jadi ya dia kayak jadi sosok bapak buat Hanto lah. Di sini Hanto kayak merasa menyesal ya kan karena dia itu bersikeras untuk mencari monster sampai menyeret si siswanya. Di sini dia minta maaf gitu kan. Terus dia mengambil fotonya bersama siswanya dan dia kayak, andai aja aku gak bersikeras untuk mencari monster segala macam gitu kan. Intinya seperti itu. Terus dia kayak jedortin diri ke tembok, ini semua salahku, ini semua salahku, harusnya aku yang pergi gitu intinya ya. Terus habis itu si Soma datang, Soma langsung kayak mencegah hantu ya kan, tapi malah hantunya kayak wah tantrum gitu. Terus dia bilang, lu itu granut kan, kenapa kamu membiarkanku untuk menyeretmu seperti ini? Kamu jadi lemah gara-gara aku kan? Udah cukup, tinggalin aku aja. Ini dia bilang, dia si hantu tuh kayak nyalain diri sendiri gitu teman. Karena dia, ya karena kan Soma mentalnya mulai kena itu setelah dia berantem sama hantu tanda kutip gitu kan. Di sini dia ya curhat-curhat gitulah ya. Kayak pokoknya seharusnya tuh lu tinggalin aku sendiri aja segala macem. Terus tapi di sini Soma malah tidak meninggalkan si hantu teman, dia malah bersama hantu. Nah, di sini Sachika selesai membereskan tempatnya Dente namanya. Dan si Sachika tanya kenapa Dente itu mau ngebantu hantu, karena katanya si hantu itu kayak buat pembahasan karena selama ini hantu itu selalu membackup Soma, intinya seperti itulah. Padahal ya seharusnya sih Soma yang mau membackup hantu ya, cuman ya intinya mereka saling membantu lah kayak temannya aja gitu lah ya. Makanya si Dente itu mau membalas budi ke hantu itu, dan juga ini sebagai tanda redemptionnya dia sebagai salah satu anggota Stomach yang menculik-culik manusia untuk dijadiin Dark Snake. Ya, itu intinya ini redemptionnya dia dan juga rasa terima kasihnya kepada Hanto intinya. Jadi Hanto dan juga Soma akhirnya minum frappe teman-teman. Di sini kayak si Hanto itu bilang, ya aku tuh gak suka minuman manis, aku bukan orang yang suka manis, dan seharusnya sih ada beberapa kondisi orang itu harus dikasih minuman hangat kayak gitu intinya. Nah di sini Soma
Dia merasakan frappe itu kayak enak segala macem gitu kan. Terus dia kayak ngasih ceramah ke Hanto, Hanto itu gak salah, lu itu adalah korban dah. Terus si Hantu juga agak sedikit membantah gitu kan. Tapi aku yang biarkan diriku terseret gitu. Dan biarkan diriku menjadi victim. Pokoknya dia, iya, gue emang korban. Cuman aku yang mengambil baitnya itu untuk jadi korban. Intinya gitulah. Terus di sini Soma bilang dia mengerti perasaannya Hantu di mana ya ini memang mungkin dia merasa bersalah karena ini mungkin karenanya padahal sebenarnya bukan sepenuhnya salah dia, cuman dia merasa kalau itu tuh terjadi karena dirinya gitu kan. Bagaimana kalau dulu aku tidak melakukan itu, bagaimana kalau dulu aku melakukan hal yang berbeda aja gitu. Itu tuh karena Soma banyak sekali seperti itu teman, kayak dia minta maaf soal nggak ngasih tahu Hanto kalau dia itu granut, akhirnya mereka pernah berantem tuh kan, terus dia nggak ngasih tahu, dia juga sempat lupa soal ibunya Hanto, dia juga mikir kalau aja dulu aku nggak ketemu ibunya Hanto itu bisa kabur ya. Soma tuh pernah ada di posisinya Hanto, jadi satu-satunya cara untuk keluar dari lingkaran kesedihan itu adalah untuk terus eh atau aku lupa dialognya. Pokoknya si Soma menceramai Hanto lah, teman. Sebentar teman ya. Oh, ini untuk keluar dari lingkaran kesedihan, apa lingkaran kesedihan atau lingkaran ke apa lingkaran itu adalah untuk menghadapi diri kita, untuk menghadapi apa yang ada di depan kita sekarang teman, untuk menghadapi kenyataan ini begitulah kata Soma. Terus si Hanto bilang, ya kayaknya lu bener ini kan. Nah di sini kita bisa lihat tangannya Kenzo juga teman, agak gosong-gosong. Ini karena efek tubuhnya yang nggak kuat memakai Big Magnum teman-teman ya. Kita udah tahu kemarin di akhir episodenya. Di sini si Peter Gabu itu tanya, Tuhan lagi bikin apa? Nah di sini si Kenzo juga tuh apa menjawab dia itu ingin membuat sebuah unlimited life form shadow. Dia ingin membuat sebuah kehidupan yang apa ya kuat sempurna apa itulah yang nggak takut mati, terus kuat, tidak lemah segala macamnya aja gitu. Terus tiba-tiba pas lagi jelasin, Lakia datang ya kan. Terus akhirnya Lakia berhadapan dengan Peter Gabu. Ya kan? Di sini kita juga ngibrit gitu aja kan. Pergi sambil ngebawa sebuah fresh dish kali ya apa gitu. Terus datang menemui Hantu. Di sini kayak, ayo Hantu sini balik bareng aku. Kamu gak bisa ngapa-ngapain ya tanpa teknologiku gitu kan. Terus si Hantu bilang, iya dulu kamu ada aku. Tapi sekarang aku akan kuat dengan caraku sendiri. Aku gak ingin tergantung padamu lagi. Dia bilang gitu ke Suga. Terus si Suga kayak, aduh, aku nggak bisa biarin ini terjadi. Dan akhirnya dia berubah jadi baik saat Hanto ingin membantu Soma. Si Soma bilang, Hanto jangan, tubuhmu lemah. Nih, pakai ini, kabur. Disuruh kabur intinya. Nah, tapi si Hanto bukannya kabur, dia malah ke tempatnya Dente, mengambil si Franz Tamdir yang dibuat Dente. Yang mungkin Franz Tamdirnya itu sudah dimodifikasi agar bisa aman sama tubuhnya Hanto, teman. Dan dia membawa satu Gochizo kosong. Nanti akan ada si Gochizo kosong. Terus sebelum pergi si Hantu juga mungut satu popin gumi, teman-teman. Si Hantu kembali lagi, terus si Hantu mau berubah, nggak bisa karena Gojutsunya kosong. Nah di sini si Dente itu bilang bisa membuat fast time. Aku harusnya yang Nil bisa aku juga bisa buat, tapi aku hanya bisa membuat si Gojizo kosong, teman. Apakah aku sudah lama bermasan, aku sudah lama tidak berlatih kan? Ada generation gap itu katanya. Ini ya, yaitu scene yang agak komedi lah sebenarnya. Di sini akhirnya si Hantu bertarung dengan human formnya teman, sampai merangkak-rangkak teriak-teriak gitu kan. Wah, ini absolute cinema teman, ini absolute cinema, ini benar-benar absolute cinema di episode ini adalah scene ini teman, mulai dari sini sampai scene terakhir nanti itu absolute cinema episode ini teman, the peak episode. Di channel pertama aku waktu reaction debutnya Kamen Rider Break, aku bilang debut Kamen Rider Break adalah episode terbaik di saga kedua teman-teman. Salah, episode terbaik di saga kedua adalah episode ini teman-teman. Episodenya eh aduh aku lupa namanya, Frappe Custom, Valen Frappe Custom. Itu absurd cinema. The peak of the art of the Gabu Saga tuh. Ini
ya jujur memang menurutku debutnya nggak sewah King teman-teman, cuman nggak sebiasa sorbet, bisa sorbet. Itu kayak ini kayak King nih, bisa sorbet itu di sini. Ini, jauh banget. Tapi si Frappe Custom tuh kayak di sini di bawahnya dikit. Gitu. Jujur menurutku si King lebih intens teman-teman. Cuman ini tuh udah setingkatnya tuh di bawahnya dikit. Nggak kayak yang bisa sorbet itu gini, di bawah banget sorbet. Gak tau bisa sorbet itu apa yang terjadi ya di belakang layar kenapa tipenya bisa sorbet itu bisa sebiasa banget itu gitu. Maksudku ini bisa loh. Frappe Custom tuh keren banget tipenya. Ini akhirnya mereka tarung, Soma ikut ngebantu ya kan. Tapi tiba-tiba si Soma mengeluarkan Frappe Gojizo. Frappe Gojizo itu sekarang untuk sekarang satu-satunya Gojizo yang benar-benar bisa berinteraksi dengan manusia secara bicara teman. Yang lain tuh kayak ya bicaranya tuh kayak oh ya cuy 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 gitu kan. Bahkan bisa sorbet kemarin aja tuh nggak yang terlalu banyak ngomong kan cuman cuy 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 cuy. Itu benar-benar bisa ngomong nih si Frappe Gochizo teman. Terus akhirnya Frappe-nya dikasih ke Hanto, Hanto berubah menjadi Frappe custom teman. Yang berubahnya juga cool banget gitu kan. Dingin dingin secara harfiah gitu kan. Tapi emang keren banget sih. Nah, setelah itu kita dibawa ke Lakia yang melawan si Bitter Gabu sampai ke sebuah ruangan yang dimana banyak barang-barang bayi dan juga banyak sekali di sini adalah klon-klon dari Bitter Gabu yang masih ada teman-teman. Oke, ini si apa si Bitter Gabu itu sebelum di finishing sama Fram tuh kayak memohon, tolong jangan ini adalah tempat yang berarti untuk tuan. Terus si rakyat cuma ngomong, aku datang ke sini buat menghancurkan itu katanya. Gila, nggak punya perasaan anjir lagi. Terus tiba-tiba setelah menghancurkan ada satu kaos kaki bayi teman-teman. Dan kita dikasih lihat dengan scene ini. Sabar ya, biar nggak copyright. Nah, scene ini yang menunjukkan bahwa ternyata Kisuga punya bayi, teman. Nah, di sini kita masih belum diperjelas. Ini beneran bayi Kensuga apa itu cuma salah satu uh, tumbalnya Kensuga, teman. Di sini belum terlalu jelas, cuma di akhir akan diperjelas kalau ini benar-benar anaknya si Kensuga. Intinya begitu. Nah, terus di sini dilanjutkan pertolongan dari Bake dan juga Frappe Custom sampai ke Gramedia, teman. Pilotnya. Der, lalu finishing ya kan. Nah, di sini sebelum membeku si Kenzo Suga itu kayak mau nembak hantu kan kayak hantu kun terus tiba dia mengingat flashback dia sama hantu dan kayaknya gini turun terus dia membeku gitu kan dan terjadi absolute peak teman di sini coba biar enggak copyright ini dia bro impact scene gila kita mendapatkan impact scene di Kamen Rider di live action teman-teman absolute cinema ini kayak ini tuh scene anime banget teman-teman dimana tiba-tiba apa yang berwarna dengan jadi hitam putih terus di oh my god wah aku lihat ini ereksi teman. uh, ya mungkin itu terlalu berlebihan aku bilang ereksi cuman ini scene oh my god it's ini keren banget teman. Aku gak mau sok Inggris ya, karena aku nonton di subtitle Inggris mungkin aku kayak sok Inggris sedikit boleh ya. Enggak lah ini scene oh my god absolute cinema teman best scene ever anjir. Terus sequence juga kalah dan di sini terjadi gay moment, BL moment ya kita ya gitu lah pokoknya si Hanto bilang dia dia bilang suka ada kutip ke Soma itu kan. Jadi untuk kalian bisa tolong gitu intinya ya intinya dia ingin berteman dengan Soma lah. Kita anggap gitu aja teman biar gak terlalu gay ya kan. Terus dia hanya dikasih apa si ini terus habis itu mereka bilang mungkin habis ini kita suruh si Sacho alias Sachika ya kan kita makan bareng Sacho yuk gitu kan lu mau makan apa Soma terus Soma bilang potato chip terus saya langsung menjawab wah itu kan snack juga ini gitu lah. Nah di sini teman kita tidak akan suka yang udah terluka nyanyikan lagu anak kecil na 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 na
Nah, 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 dan di sini kita kasih lihat scene-nya biar gak copyright namanya. Nah, dikasih scene Kenzo juga yang lagi senang bersama bayinya, teman. Dan kalian ingat di episode 27 atau 28, 27 atau 26 aku lupa. Ada laptop, ada codename Hanto ya kan, sama codename Peter Gabo. Terus di tengahnya ada codename K. Apakah dan itu gambarnya bayi, teman-teman. Apakah si K itu adalah bayi ini? Jadi mungkin sekali lagi nih mungkin ya, dulu Ken Sasuga itu punya anak bayi itu kan, dia hidup bahagia, dia cuma jadi peneliti biasa, bukan jadi mad scientist seperti yang kita kenal sekarang gitu kan. Cuma terjadi sesuatu di masa lalunya yang merenggut hidup mungkin istrinya sama bayinya, teman. Akhirnya dia punya ambisi besar untuk menciptakan ultimate life form yang gak takut mati, gak segala macam apa itulah. Pokoknya mungkin daripada bilang anaknya mati karena kena granat segala macam, menurutku alasan yang paling masuk akal untuk membuat ultimate life form yang gak takut mati segala macam itu adalah mungkin anaknya itu punya tubuh lemah, teman. Jadi dia kayak lahirnya tuh gak sempurna gitu. Kan paham gak sih maksudku? Jadi dia mati bukan karena dibunuh apa kenapa ya, karena gak bisa bertahan aja bayinya. Itu menurutku ya. Sekali lagi itu hanya menurutku, teman. Itu teoriku gitu ya. Kalau teori kalian gimana? Kalian bisa komen di bawah ya. Nah terus tiba-tiba si Nilf datang, dia bilang tenang aja, aku akan melanjutkan penelitianmu, anjay, si beliau gitu kan. Nah udah selesai. Untuk previewnya nggak nggak bahas, teman, karena ini ngobrolinnya akan bersatu dengan ngobrolin Kamen Rider episode 29. Jadi itu dulu dari aku di masa lalu yang mau ngobrolin episode 28 dari Kamen Rider Gabu, dan kita akan lanjut ke diriku di masa depan yang sedang membahas atau ngobrolin dari Kamen Rider Gabu episode 29, teman. Jadi lanjut ke diriku masa depan, let's go ngobrolin 29. Oke, diriku di masa lalu, sekarang diriku di masa depan. Kita akan ngobrolin Kamen Rider Gabu episode 29, teman. Oke, langsung saja kita let's go. Pertama dimulai dengan review seperti biasanya, tentu saja, ya kan? Oh ini nggak hard soup ya, supnya hilang anjir, baru ingat aku bro. Oke nggak apa. Eh ya kita sambil putar-putar dikit nanti ya. Oke. Jadi di sini saya akan lihat ada recap, teman. Nah di sini tuh recap yang ini tuh recap tentang akhir saga kedua kemarin. Lalu kita dikasih recap tentang terjadi time skip 1 bulan. Jadi selama time skip 1 bulan itu Soma akhirnya kembali normal dan bisa menciptakan Gochizo seperti biasanya. Dan dia di sini menciptakan Popcorn Gochizo, teman. Siapa siapa siapa. Oh, udah kelewatan ini. Nah, Popcorn Gochizo, Gochizo terbaru milik Soma. Lalu di sini diceritakan bahwa sekarang lab milik uh, Kenzo Suga itu ditempati oleh Lakia, teman. Jadi intinya Lakia habis ngerit laboratoriumnya langsung jadi tempat tinggal. Gila, dia itu sangat amat apa? Bayangin lu ke tempat musuhmu, itu udah kalah tuh musuhnya tuh, selalu ambil alih tempatnya, gila bro. Nah di sini Hanto berterima kasih kepada Lakia karena kan ya gara-gara Lakia, gara-gara apa Rastam gearnya Lakia, hanya Hanto bisa bertarung lagi. Di sini Lakia dikasih hadiah Prato, dan juga Gente Ojisan juga tidak lupa dikasih hadiah, teman, dikasih biskuit Oreo. Terus si Soma lanjut bekerja di Happy Pare dan mereka mengalahkan granut-granut secara off screen ya yang tidak diceritakan, dan tanpa sepengetahuan mereka terjadi perubahan besar dari apa para saudaranya Soma. Di sini kita perlihatkan bahwa Jeep yang kembali ke dunia granut lontang-lantung, teman, sambil tetap membawa apa alat transformasinya Sita yang sudah rusak, dan dia bertemu dengan Lizel. Aduh lupa namanya Lizel siapa. Pokoknya dia Lizel Fufafa. Ya pokoknya dia anaknya presiden dari Granut lah ya. Maksud presiden dunia Granut. Nah, aku lupa nama marganya tuh. Pokoknya namanya Lizel lah. Bisa lihat di reaction aja untuk nama
merekamnya. Dia tuh melihat alat transformasinya si Sita yang hancur dan dikira boneka gitu kan. Nah, lalu langsung lanjut ke di sini percakapan antara Bang Hantu dan juga Soma. Di sini hantu itu bertanya soal bertanya nama lengkap ibunya Soma, dan ibunya Soma itu nama lengkapnya adalah Inoue Michiru kalau nggak salah namanya. Nah, di sini si hantu itu berencana untuk mencari keluarga aslinya ibunya Soma yang masih ada di dunia manusia. Katanya kan dia ya punya hubungan sama Soma gitu kan, karena kan Soma anak ibunya itu kan. Nah, tapi di sini Soma masih belum berani buat bertemu sama keluarga dari ibunya, teman-teman. Jadi akhirnya Soma memilih mundur. Oh ya, di momen tadi juga si Soma menciptakan satu lagi frappe gochizo ya, teman. Jadi ada dua frappe gochizo. Nah, saat mereka minum di kafe nih, di bawahnya tuh Lizel lagi jalan-jalan terus melihat poster film zombie mungkin ya. Lalu dia, kawaii, wow. Oke, that's cringe. Oke. Ya langsung lanjut ke opening. Oh ya, opening ada scene baru teman, di mana di sini Frappe udah masuk ke itunya Bang Hanto, dan juga di sini posisi Kenzo Suga sudah tergantikan teman. Ya enggak koprek, mereka koprek, mereka koprek, mereka koprek, mereka koprek, mereka koprek. Please, 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 mereka koprek. Nah, oke, jadi tempatnya Kenzo Suga yang di lab itu udah diganti dengan White House, Istana Presiden. White House, jadi punyanya Presiden Dunia Granut. Si Boka dan juga anaknya si Liza. Dan di sini mereka punya dua ajudan kan. Mereka bukan agen ya teman-teman ya. Harusnya sih mereka bukan agen ya. Kan seharusnya yang bisa membuat agen tuh cuman si Stomach. But kita nggak tahu apakah itu mereka agen atau ya cuman granut random aja ya. Nah, di sini Fram juga ikut di scene action, teman-teman. Aduh, aku males ngepost lagi. Dan di sini juga perbedaan lagi. Nah, walaupun si laki ya belum ikut juga, tapi sih dia udah pose, teman-teman. Ya kayak kemarin yang Daru. Ya, ini ya enggak ya Daru, tapi Daru gitu. Nah, lalu episode dilanjutkan dengan pertemuan para petinggi Stomach, yaitu ada Jeep, uh, Nilf, Grota sama Lango. Di sini si Grota itu lagi ngeluh gitu. Kapan nih kualitas navigasinya itu naik gitu loh, stagnan terus. Terus di sini pokoknya si Lango itu bilang, ya aku udah ngirim sebanyak-banyaknya para part timer gitu kan. Nah, terus di sini juga si Lango tuh bicara ke Nilf, bertanya tentang bagaimana soal urusan Akagabu dan teman-temannya. Di sini Nilf bilang dia lagi sibuk mengerjakan sesuatu, teman. Ya, dia jelas ya mengerjakan apa? Mengerjakan tit. Dia pasti di episode yang kemarin dia itu sedang melanjutkan penelitiannya dari Kenzo Suga. Ini Jeep tiba-tiba datang bersama Lizel yang sudah menjadi istri. Gak tahu mereka udah menikah apa belum ya. Cuman sini dia bilangnya udah, aku gak tahu dia itu bilang akan menikah apa udah menikah. Pokoknya ya dia bakal jadi istrinya, dia bakal jadi suaminya Lizel. Nah, terus di sini si Boka datang, ya kan, nyelonong gitu aja. Nah, di sini anehnya, kok Glota nggak tahu kalau ini Rizal. Apa mungkin gara-gara dia pakai wujud manusia kali ya? Makanya dia nggak tahu kalau ini itu Rizal. Nah, yang ngasih tahu kalau dia itu Rizal itu adalah si Nilf. Nah, habis itu si Boka datang, semuanya nunduk, ya kan? Nah, di sini si Boka itu kayak bilang, aduh Langgo, kamu sebenarnya tahu ya ada dunia lain yang memiliki kehidupan lain juga, dan buat kesana semuanya itu dimonopoli sama si Stomat Family. Dan juga aku dengar-dengar Stomat Family itu jual permen dengan bahan dari dunia sana. Intinya gitu loh. Intinya Chip membocorkan informasi tentang Stomat Corporation atau Inc, nggak tahu aku lupa namanya, ke Buko, teman-teman. Di sini kayak si Buko itu kayak nge apa ya bilangnya, ngancam tipis ke Lango lah.
Atau di sini Riza minta buat dikasih, dia ingin liburan ke dunia manusia, jadi dia ingin disiapkan rumah liburan, kayak nyewa villa gitulah mungkin kalau di sini ya, buat jalan-jalan ke dunia manusia. Ya mau nggak mau langsung setuju ya kan, karena disuruh Pak Presiden, dan dia menyuruh Neil, aku nggak salah lupa dia menyuruh Neil apa menyuruh agennya pokoknya buat menyiapkan si rumahnya teman. Lalu di sini Lakia datang ya, karena dimintain bantuan untuk bermain basket. Nah di sini, dan di sini ya jelas saya timnya semua easy win, walaupun skornya nggak easy win kan, cuman skornya sengit, cuman kan ya inhuman reaction bro, granite reaction. Nah di sini tadi itu ada ini, nah Pak Tua ini adalah granite monyet yang jadi highlight kita untuk dua episode ke depan, episode ini dan episode 30. Nggak tahu dia akan bertahan 2 episode doang atau bertahan 3 episode, yang jelas dia adalah granat utama yang kita lawan di episode 2 episode ini lah mungkin lah. Ya, dia itu lagi nonton itu pertandingan basket teman, karena rencananya dia itu kan kalau menang pasti bahagia tau, pas lagi bahagia itu makanya dijadiin human press gitu kan biar kualitasnya naik, karena kan kualitas human press itu di dipengaruhi oleh emosi senang manusia. Nah, waktu nonton dia tuh sadar kalau ada Lakia, teman. Karena kan informasi tentang Lakia itu udah disebarkan ke semua HP part timer gitu. Nah, terus di sini pas yang lain lagi basket si Hanto tetap mencari informasi tentang ibunya Soma, teman. Dia tahu walaupun si Soma itu belum siap untuk sekarang, tapi siapa tahu dia berubah pikiran. Jadi dia tetap mencari list-list orang hilang. Siapa tahu dia ketemu dengan keluarga, mungkin soal ibunya Soma intinya. Soal mungkin dia masih punya keluarga, entah itu bapak, entah itu suami, entah itu kakak, entah itu adik ya kan, yang ada di dunia manusia. Karena dia tuh bisa dibilang lah ya punya apa, punya hubungan sama Soma ya kan, karena dia masih keluarganya ibunya Soma dia gitu. Nah di sini akhirnya sudah sampai ya kan di Indonesia, Lize dan juga Chip, dan di sini Lize itu ngeluh rumahnya sempit banget gitu kan. Terus akhirnya, mah apa tuh rumahku yang terlalu gede ya, iya lu anak presiden hei. Oke. Nah di sini si Chip ya ngebucin lah ya mereka berdua, karena suami istri teman, ya suami istri ya, walaupun di sini Chip itu nggak punya rasa suka ada kutip ya kan, karena Chip itu cuma memanfaatkan si Diesel teman. Ini ada ya cincong-cincong keluarga Stomat lah ya. Di sini si Nilf itu kayak menyadari bahwa si Chip itu nggak tahu ya, si Nilf dong semuanya, pokoknya si Chip itu tuh ngebawa ngebawa si Diesel presiden itu buat agar para saudaranya itu tuh nunduk sama dia gitu. Nah, di sini si akhirnya boneka perubahannya si Sita udah diperbaikin ya kan, tapi si Chip kayak masih sembunyi-sembunyi tuh soal itu dari si Rizal. Nah, di sini kita dikasih tahu dengan pertemuan pertama dari uh, Chip dan juga Rizal. Jadi Chip itu kembali ke dunia Granut karena ya dia nggak punya tempat di Indonesia. Akhirnya dia kembali ke dunia Granut, tapi dia gak ingin memohon kepada abang-abangnya. Jadi dia akhirnya luntang-lantung. Nah, waktu dia memutuskan mungkin untuk bun-bun, kan dia bilang, Cita, apakah aku harus datang ke sisimu? Iya apa? Datang ke tempatmu yang ada di sisi lain sana, gitu kan? Ya kayak, ya dia udah kayak depresi mau bun-bun kan. Terus tiba-tiba si Rizal datang, ih apa tuh boneka ya? Terus kayak, jangan lihat, oh, jangan lihat, aku nggak tahu gue siapa. Hah? Gue tuh gak berhak untuk menolak, aku itu anak presiden gitu kan. Rasanya si Jeep ingat kata-kata Lang menyuruh dia untuk menikah dengan keluarga kaya gitu kan waktu itu, dan dia kayak ingin memanfaatkan ini, jadi daripada bernikah kasih informasi deh, mau nggak ya gitu. Dia tuh begitu agar si Lango itu tahu rasa gitu kan, jadi kayak si Lango tahu rasa, dan mungkin mungkin juga si Rizal tuh bisa membantu dia untuk membalaskan dendam ke Akagabu
Intinya si Chip itu cuma ingin memanfaatkan si Rizal, teman-teman. Nah, sini Rizal ngajak Chip jalan-jalan gitu kan. Nah, di sini si Soma tuh nggak sengaja ngebawa handuk punya si peminta tolong yang dua orang yang lagi main basket sama mereka bertiga tadi kan. Jadi si Seka nelpon, nggak ada jawaban, terus dia habis itu nelpon tempat kerjanya, dia juga belum ke sana, ya kan akhirnya mereka berpikiran kalau ini mungkin adalah ulah granat teman-teman. Karena kan mereka kan lagi habis menang, merayakan loh. Euforia, seneng dong. Ditangkap lah. Iya nggak sih? Nah, sini mereka sampai ke tempat lagi terus berpencar. Nah, di sini si Akia ketemu sama si Granut monyet ini, teman. Granut monyet itu kayak pas ketemu itu tabrakan. Oh, dia langsung gitu ke si siapa? Si Akia kayak kaget kan ketemu Akia. Terus dia langsung maksa ke datar terus lewat gitu aja gitu kan. Itu kira agak mencurigakan anjir. Terus si siapa? Akia langsung nangkep dia. Tunggu dulu. Sama nih apa tersangka utama nih. Terus hanya dia berubah jadi wujud granitnya, kabur ke hutan dan jadi pertarungan yada yada gitu kan. Nggak penting pertarungannya teman buat ngobrolin. Ya tapi sih ada beberapa hal menarik di mana Lakia melakukan illegal logging. Dia memotong rumput pohon gitu aja di hutan ya kan. Terus di sini ada Gojizo baru yang diciptakan di awal yaitu di Popcorn Gojizo yang ternyata tipenya adalah tipe asis teman-teman, bukan tipe form ya. Jadi tipenya adalah tipe asis. Jadi saat dia menggunakan saat si Soma menggunakannya, dia mengeluarkan bom-bom kecil berbentuk popcorn teman. Nah, tapi karena si granit terlalu tinggi nggak nyampe tuh bom popcornnya. Saya si Lakia ngambil pohon yang udah ditebang ditapuk gitu kan. Saya si itu turun kena bomnya. Waktu mau di finishing tiba-tiba datang si Diesel buat ngerecokin kali ya. Selesai deh habis itu preview, dan untuk preview akan ada segmennya sendiri teman-teman. Nanti kita akan memprediksi jalan cerita episode 30 melalui preview teman-teman. Bukan mungkin mungkin bukan bukan memprediksi ya, kayak menebak apa yang mungkin terjadi gitu kan. Untuk itu aku akan menggunakan versi 30 detiknya untuk video itu. Cuma untuk reactionnya aku akan tetap menggunakan uh, yang versi habis episode teman. Jadi itu akan ada di short yang mungkin udah saat video ini aku publish sudah tayang itu video reaction reviewnya ya kan. Karena reaction reviewnya itu akan upload bersamaan dengan reaction episode. Jadi reaction episode habis itu selang berapa jam reaction reviewnya. Kalau kalian lebih cepat untuk menonton reaction reviewnya, kalian boleh ke TikTokku teman-teman ya yang ada di deskripsi. Oke. Oke, sekian dulu dari aku teman-teman untuk ngobrolin Kamen Rider Gabu episode 29 ini. Sebenarnya episode 29 ini tuh gak banyak teori, teman. Tidak seperti episode 28 kemarin. Cuman karena episode 28 aku telat nguploadnya. Jadi ya gitulah. Kayak banyak lah teori soal episode 28 tentang Kenzo Suga, kenapa alasannya dia ini, itu gitu kan. Kalau di situ ya teorinya tuh masih sedikit, karena itu bisa dibilang episode transisi, teman. Dari saga kedua ke saga ketiga, atau mungkin ini udah awal saga ketiga. Jadi mulai minggu depan kalian nanti background di reaction Gabu akan berganti ke poster arc ketiga atau saga ketiganya teman-teman. Untuk minggu ini aku pakai saga keduanya dulu karena ya kalau anggap ini sebagai transisi ya atau penutupan gitu. Epilog lah, epilog. Di sini tuh epilog sekaligus prolog teman-teman. Jadi kayak transisi. Jadi ya udah aku pakai yang saga kedua dulu aja gitu kan. Untuk saga ketiga mulai minggu depan teman-teman. Background reaction Gabu akan pakai saga ketiga posternya. Oke, sekian dulu dari aku. Dan teman-teman untuk ngobrolin Kamen Rider episode 29 dan 20 dan 28. Oke, untuk diriku di masa lalu dan diriku di masa depan, ada yang sekarang ini, kita berdua mengucapkan semoga kalian suka menonton ini. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen teman. Kalau kalian suka ya. Kalau kalian nggak suka, ya dislike. Dan juga komen, boleh lah komennya. Komen kayak, oh bang, lu gak gini, harusnya tuh gini, 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 gini. Ya gitu. Kalau kalian nggak suka, biar aku bisa memperbaiki teman. Jadi apa yang kurang gitu kan. Oke, sekian dulu dari aku. Oke, dari masa lalu, juga masa depan. Yang masa sekarang. Harusnya untuk yang masa sekarang ya. Ya deh.
Segitu dulu dari aku teman. Ketemu lagi next video. Bye bye.